sudah bersepakat bahwasanya cadar ini hukumnya wajib. Anda baca kitab dari mana? Kalau cuma dapat informasi dari ustadz Anda dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini. Yuk, mari kita siapkan kopinya yang kental dengan ngolah pikir dengan serius tapi santai. Hari-hari Pak diajari, kan saya pernah oknum santri ini. Ketika kita menyampaikan apa yang dinasihati oleh Nabi, jadi sakit hati mereka, sakit hati dengan larangan Nabi. Ya, mereka ini, orang-orang ini, ya oknum-oknum ini sakit hati dengan larangan dari Nabi. Bukan sakit hati oleh larangan Nabi, cuma sakit hati karena apa? Ada orang bodoh mau ngoreksi orang alim. Nah, iya. Itu loh. Bukan levelnya. Kalau dibiarin nanti makin banyak di Indonesia ini orang-orang bodoh mengoreksi orang alim, kan jadi Islam jadi terbelakang ya kan, Ya, makin mundur. Nanti lama-lama jadi budaya bos ya, orang bodoh ngeritik atau menilai menjadi juri dari orang alim. Nah lama-lama orang bodoh ini merasa jadi budayawan. Begini loh bro, setiap kasus hukum itu pasti bisa dipastikan ada beberapa pendapat. Dan beberapa pendapat itu pasti juga ada dasar dalilnya, baik Al-Quran ataupun hadis. Nah, Anda sebelum menghakimi orang, Anda harus punya keyakinan itu. Kecuali yang usuluddin bahwa sudah mutafak bos ya, kayak rukun Islam, rukun iman itu ya, sudah fix, sudah ya. Kalau yang hukum-hukum furu'iyah, itu pasti ada perbedaan di situ. Nyentuh, misalkan nyentuh tangan, nyentuh tangan, atau nyentuh bagian tubuh yang lain, ya nyentuh. Apa hukumnya kata Nabi Muhammad SAW? Haram. Masa Nabi pernah ngomong haram? Yang menghukumi haram itu ulama berdasarkan hadis dari Nabi. Kalau menyentuh wanita bukan mahramnya, maka ditusuk kepalanya pakai jarum besi atau besi yang tajam, itu lebih baik ya. Itu lebih. Sudah berapa hari bos? Ya bos ya. Sudah berapa hari? Hadisnya satu itu aja. Enggak berkembang. Oleh muridnya, kan Imam Syafi'i berpendapat boleh katanya bersalaman menggunakan kain penutup. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh, haram tetap. Begitupun dengan kedua imam mazhab yang lain, Maliki dan Hanafi. Sama saja teman-teman, Maliki, Hanafi harus dua imam mazhab. Tapi kalau menurut Imam Hambali, saya paling sepakat dengan pendapat Imam Hambali yang mengharamkannya. Makruh malah, meskipun wanitanya tua, makruh kata Imam Hambali. Ini bagus sebenarnya. Anda memegang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal karena untuk ikhtiyaton, kehati-hatian, nggak masalah. Dan Anda pun tidak bisa menyalahkan orang yang memperbolehkan ini, nggak bisa menyalahkan. Siapa Anda mau menyalahkan Imam Syafi'i yang memperbolehkan? Yang dilarang di sini, ketika ada ulama yang memperbolehkan, Anda mempermasalahkan itu. Lah, mau benturkan, bos. Mau benturkan. Sudah jelas-jelas ulama salaf ya. Ada yang memperbolehkan. Pas nggak terima. Seakan-akan gitu. Gitu, nggak terima. Membawa pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mau diadu domba juga. Terjadi kepada Umar ya, yang membaiat siapa gitu ya. Sedangkan membaiknya nyentuh kain dia, bukan nyentuh tangan. Atau salaman pakai kain atau bagaimana. Tapi nah itu sudah tahu. Sayyidina Umar membaiat seorang perempuan. Menyentuh pakai kain. Nah itu. Nah terus gimana? Anda ini maunya gimana? Masih salah juga Sayyidina Umar di mata Anda. Syafi'i harusnya, misalkan gini, Mas Heri ini loh hukumnya dari Imam Syafi'i. Berjabat tangan dengan perempuan diperbolehkan dengan menggunakan alas atau kain. Ini hukum Imam Syafi'i, boleh loh Mas Heri. Kita akan bermazhab ke ini. Oke, maka saya mungkin bisa menerima perbedaan itu. Akan menerima perbedaan itu, tetapi enggak, buktinya enggak nerima. Buktinya Anda enggak nerima kan? Buktinya. Nah, ini. Ya, ini katanya mungkin saya nerima. Buktinya Anda nggak nerima. Ada Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, Anda masih membantah. Dibantah katanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ya kan? Kemudian dikasih pendapatnya Sayyidina Umar.
dibantah Bantah. lagi sama Anda, ya kan? Denial. Memang Apa? Misalkan saya tanya balik kepada mereka, coba baca bab cadar kepada wanita. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i? Dibuka sama mereka begini kan, oh menurut Imam Syafi'i wajib Mas Heri untuk menggunakan cadar bagi perempuan. Terus saya tanya, kenapa perempuan-perempuan yang salaman itu tidak pakai cadar? Kira-kira jawabannya apa? Oh enggak, kalau perihal cadar kita tidak mengambil dari itu. Loh. ini sok tahu lagi dia ya teman-teman ya. Dia karena mungkin informasi dari ustadznya bos, bahwasanya yakin bahwasanya Imam Syafi'i Cadar. atau Syafi'iyah itu mutlak sudah mewajibkan Wajib pakai Wajib pakai cadar, ya. Padahal masih ikhtilaf. padahal Bos. masih itulah. Oke. Aduh, dibenturkan Dibenturkan lagi. Dia sok tahu lagi bicara-bicara hukum Imam Syafi'i. Padahal dia nggak bisa baca kitab. Anda tahu dari mana bahwasanya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah ini mewajibkan mutlak sudah ittifaq, mutafak. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah itu mutafak, ijtima. Sudah bersepakat bahwasanya cadar ini hukumnya wajib. Anda baca kitab dari mana? Kalau cuma dapat informasi dari ustadz Anda dibohongi. Seperti biasa, saya akan berusaha tampilkan dari Imam Wahabi dulu lah ya teman-teman ya. Dari Bin Bas. Ini Bin Bas mengangkat hadis ini. In kanat al-amatu min imamil madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at, rawahul Bukhari. In kanat, ini in kayaknya in muhmalah teman-teman ya. In muhmalah itu in yang tidak mempunyai makna ya. Harusnya in mukhaffafah ini. Harusnya inna, cuma mukhaffafah menjadi in, kemudian tidak beramal, tidak berpengaruh, tidak mempunyai makna ya. Tapi bukan in zaidah. In kanat al-amatu min imamil madinati. Ada seorang budak. Ini hadisnya sudah kami sampaikan kemarin ya. Ini kami tampilkan yang versi Arabnya teman-teman ya. Seorang budak ya bos ya, dari Madinah tiba-tiba mengambil tangan Nabi. Fatantoliku bihi haitsu sya'at, dan budak itu menyeret Nabi, membawa Nabi kemanapun dia mau. Rawahul Bukhari. Cuma inti dari pembahasan di sini adalah fahadilah hadis salasati kulliha tata'allaqu bitawadhu'i. Ya, wa khifdil janahi lil mu'minin. Hadis tersebut itu bermakna bahwasanya menunjukkan, hadis di atas itu menunjukkan ketawaduan Nabi. Wajenah wahfid janahaka lil mu'minin, ini hubungannya, merendahkan sayapnya kepada orang-orang mukmin. Itu loh. Jadi Kiai Azaim apa bos? Ibrahimi, ya. Kiai Azaim Ibrahimi menyalami santri, menerima salam santri itu bentuk ketawaduan. Salah satu, bos ya, bentuk ketawaduan. Iyalah mas. Sesuai dengan hadis Nabi ini. Nabi membiarkan seorang budak, tapi kami nggak menganggap santri itu budak loh ya, enggak, ini pengkiasan hadisnya saja. Nabi membiarkan tangan beliau itu dipegang oleh seorang budak perempuan, bukan budak laki-laki. Kalau budak laki-laki bermasalah lagi nantinya. Budak perempuan. Kemudian Nabi membiarkan, oh ya, Nabi mengikuti. Budak itu membawa kemana? Indah enggak akhlak Nabi itu? Budak. Iya. Membawa tangan Nabi. Loh, nggak nolak Nabi itu. Ini ada ulama Kiai Haji Azam Ibrahimi mengikuti akhlak Nabi itu. Ada orang bodoh mempermasalahkannya. Seperti itu teman-teman ya. Tanda-tanda orang bodoh itu teman-teman ya. Apa bos? Tidak akan pernah mau mengetahui perbedaan. Itu tanda-tanda orang bodoh dan jumud. Ya. Dia tidak tahu perbedaan. Tidak tahu perbedaan. Iya, dikiranya perbedaan itu tidak ada. Itu orang bodoh teman-teman ya. Jika Anda mengetahui orang alim itu teman-teman melihat sesuatu santai. Ya, Melihat sesuatu santai karena sudah tahu ini ada perbedaan, ini perbedaan hukum. Orang bodoh melihat sesuatu yang belum dia ketahui, dia kaget langsung mengharamkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tandanya. Silakan jika mau gabung sama orang-orang jumud silakan. Ini juga situs Wahabi teman-teman ya.
Ini ada soal. Mal mu'tamadu 'inda Syafi'iyyati fi haddi 'auratil mar'ati kharijas sholati. Apa pendapat yang muktamad di kalangan madhab ulama-ulama Syafi'iyah di dalam batasan aurat perempuan di luar sholat? Jawabannya, fa amma su'aluka al-awwal an auratil mar'ati kharijas sholati 'inda Syafi'iyah fa jawabuhu min haitsul ijmal huwa anna jami'a badaniha auratun ma'adal wajhi wal kaffaini. Itu aja. Secara ijmal, secara global, menurut madhab Syafi'iyah, bahwasanya semua badan perempuan ini di luar sholat ya, di luar sholat. Ini di luar sholat adalah auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua tangan. Kedua telapak tangan. Nah, qala Syairozi fil muhaddab fi fiqhil Imam Syafi'i wa amal hurratu fa jami'u badaniha auratun. Itu aja. Ilal wajhi wal kafaini. Orang merdeka, perempuan merdeka, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua telapak tangan. Qala Syafi'i fi kitabil wa 'alal mar'ati antuk dia fi sholati kullu badaniha ma'ada kaffiha wa wajiha. Di sholat itu harus perempuan harus menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang paling sesuai nih, yang paling banyak diikuti orang bos ya. Wa qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i fi asnal matalib wa auratul hurrati fi sholati wa indal ajnabi walau kharajaha jami'u badaniha illal wajhi wal kaffaini dhahran wa batinan ilal ku'aini. Itu yang kebanyakan diikuti atau yang terjadi di orang Indonesia kebanyakan ya, orang Indonesia bos ya. Aurat perempuan merdeka fi sholat, di dalam sholat, wa indal ajnabi, ataupun di depan orang-orang ajnabi yang bukan muhrimnya bos ya. Walaupun di luar sholat bos ya. Itu jami'u badaniha. Itu semua badan illal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan, baik telapak luar atau telapak yang dalam ini sampai pergelangan tangan. Itu beras ya. Jadi enggak usah sok-sokan Anda kayak yakin sekali Anda itu bahwasanya Anda itu tadi loh bos ngomongnya Heri Plus kan sangat yakin sekali bos ya. Kemudian diam sampai lama. Dia yakin. Oke lah, umpamanya saya itu Mas, menerima perbedaan. Tapi saya akan tanya balik. Kalau begitu bagaimana di pendapat Imam Syafi'i terkait cadar? Oh, wajib kalau itu Mas Heri. Dijawab sendiri. Dia yang tanya, bukan orang lain yang jawab, tapi dia sendiri yang jawab. Wajib Mas Heri kalau Imam Syafi'i. Lah, kalau wajib kenapa kan dikerjakan? Nah, itu ya kan. Ini ciri-ciri orang masih murid TK-nya seperti ini, Mas. Iya. Tanya, dia yang tanya, dia yang jawab. Terus orang lain harus mengikuti. Kalau levelnya murid juga saya jawab. Yang jawab harus gurunya, ustadznya. Iya. Anda itu kayak gimana? Terlalu menggurui kami Anda itu. Kami ini mondok sudah tahunan. Kami mondok puluhan tahun ya kan. Masa iya? Aduh. Ini nggak tahu malu Anda itu ya kan. Orang level santri-santri aswaja ini levelnya itu bukan membantah Anda sebenarnya, membantah ustadz Anda itu. Yang lulusan Madinah itu aja mereka. Aduh, gimana sih? Sama Gus Ani Uye. Kalau untuk jalur debat ya, jalur debat. Saya sih juga bisa debat itu, tapi saya nggak tertarik karena buang-buang waktu gitu loh ya, buang-buang waktu, percuma. Walaupun nanti Ustaz Salafi ini kalah apa, nggak bakalan ikut kita, karena mereka sudah angkuh teman-teman ya, nggak bakalan gitu loh. Intinya di sini kita hanya memerangi, membuka ya, pemahaman bahwasanya ilmu itu luas ya.
Ilmu itu sempit jika kalian ikut Wahabi. Nah, Bos ya, ilmu itu luas jika kalian ikut Aswaja. nah, supaya berpikiran kita itu lebih jernih, lebih luas, lebih menerima perbedaan. Nah, seharusnya gitu. Kalau kalian ikut Wahabi, hadis itu bukunya hanya segini teman-teman ya, hanya segini. Hadis untuk membid'ahkan, menyalahkan itu saja dia itu, mereka itu. Tapi kalau kalian ikut Aswaja, hadis itu luas. Kutubut tis'ah teman-teman ya, kutubut tis'ah. Mungkin itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih dan dapat bersikap dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.